Kalian masih ingat kan tentang pengertian dari teks anekdot? Pasti masih ingat kan? Ya, teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja sih kaidah kebahasaannya? Pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Penggunaan kalimat perintah. 5. Penggunaan kata kerja aksi. Dan 6. Penggunaan kalimat seru. Baik, Ibu akan membahas satu persatu ya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pengertiannya adalah kalimat yang dibuat atau dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan seseorang. Untuk memperjelas kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, dapat digunakan keterangan waktu dalam kalimat tersebut. Contohnya, 2 minggu yang lalu, Andi mengerjakan soal bahasa Indonesia. 2 minggu yang lalu merupakan keterangan waktu. Baik, itu dia pembahasan materi kita yang pertama. Lalu kita lanjut pembahasan yang kedua ya, yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya dan tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban atau maksud penanya sudah terkandung pada kalimat tersebut. Contohnya, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Nah, di dalam pembahasan ini, kalimat retoris tidak memerlukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan secara gamblang. Namun, dapat diselesaikan dengan pilihan ya atau tidak. Lanjut ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kata penghubung atau yang disebut juga konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kata, frasa, atau kalimat. Jenis konjungsi intrakalimat yaitu ada 2, yaitu konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ada di konjungsi subordinatif, yang mana contoh katanya adalah sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, sampai. Contoh pada kalimatnya, ayah telah bekerja sebagai guru sejak aku belum dilahirkan. Konjungsi subordinatif yang menyatakan waktu adalah sejak. Baik, yuk masih lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penggunaan kalimat perintah. Pengertiannya adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contoh kalimatnya adalah tolong bukakan pintu itu. Kalimat tersebut adalah kalimat perintah dengan harapan seseorang akan membukakan pintu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pengguna kata kerja aksi. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu klausa atau kalimat. Contoh, membaca. Membaca merupakan suatu perbuatan atau tindakan. Dan pembahasan yang terakhir pada unsur kebahasaan teks anekdot adalah penggunaan kalimat seru. Kalimat seru dengan kalimat perintah berbeda ya. Kalau sekarang kalimat seru adalah salah satu tipe kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan ungkapan dari hati pembicara. Kali ini Ibu akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, mengungkapkan rasa jijik. Contohnya, ih, kamu jorok sekali buang sampah di bawah meja. Yang kedua, mengungkapkan rasa kesal dan kecewa. Contohnya, ya ampun,
nilaiku benar-benar turun drastis. Dan ketiga, mengungkapkan rasa kagum. Contohnya, wow, lukisanmu indah sekali. Baik anak-anak, itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat ya.